Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 7 Desember 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 8. Dan hari ini bersama gereja kita juga merayakan peringatan wajib Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kehadiran setiap kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di tengah dunia ini tentunya untuk melanjutkan segala tugas dan perutusan Yesus sendiri. Apa yang diperjuangkan oleh setiap kita murid-murid Kristus merupakan kelanjutan dari perjuangan Tuhan Yesus, Sang Guru. Dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus menyadarkan kepada para muridnya akan situasi kekurangan para pekerja di tuaian. Karena Tuhan mengajak mereka untuk terus berdoa, memohon agar Tuhan mengirimkan tuaian, mengirimkan para pekerja ke tuaiannya, dan juga agar para muridnya bisa menjadi pekerja-pekerja itu sendiri. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar pada hari ini menyadarkan kepada setiap kita bahwa dalam konteks kehidupan kita saat ini, dalam konteks kehidupan gereja saat ini, tentu gereja juga masih mengalami begitu banyak
kekurangan pribadi-pribadi, orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya dengan tulus untuk bekerja dalam tuayan Tuhan. Baik itu dalam panggilan hidup imam, biarawan, biarawati, maupun dalam hidup panggilan sebagai keluarga. Karenanya mari kita harus terus berdoa, memohon panggilan dalam gereja, agar Tuhan dalam kasih dan kerahimannya mengutus para pekerja-pekerja yang mau bekerja dengan tulus, mempersembahkan seluruh hidup talentanya untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dan yang berikut, setiap kita harus sadari bahwa apapun hidup dan panggilan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini merupakan cara Allah sendiri untuk mengikut sertakan dalam karya keselamatannya. Karenanya menjadi penting mari kita berusaha untuk setia dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita dipanggil pertama-tama dan terutama bukan untuk menjadi orang hebat dalam perspektif pandangan dunia, tetapi kita dipanggil untuk setia. Setia dalam iman kita akan Yesus, setia dalam tugas dan panggilan kita. Apapun tantangan dan cobaan yang kita alami dalam hidup ini, untuk membangun, mewartakan karya kerajaan Allah, kita harus belajar setia. Jangan takut, Tuhan Yesus dalam perikop Injil hari ini juga, dari hari ini kita dengar bagaimana ia memberikan kuasa kepada para muridnya. Kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan juga menyertai setiap kita dalam tugas karya perutusan kita setiap hari. Dan yang berikut, kita harus belajar bahwa setelah kita melakukan pelayanan, apapun keberhasilan, apapun kesuksesan yang kita peroleh dalam tugas pelayanan ini, bukan menjadi alasan bagi setiap kita untuk memegahkan diri, untuk menjadi sombong, tetapi kita harus selalu rendah hati, karena semuanya hanya karena rahmat dan berkat Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.